pada Al-Quran itu jangankan untuk membacanya, memegang saja itu pahalanya sudah besar. Mengajarkannya, menginternalisasi kepada orang lain. Sebagaimana kata Nabi dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang terakhir itu sebagai syifaun. Syifa itu artinya obat. Obat. Artinya dengan membaca Al-Qur'an hati yang gelisah menjadi damai. Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adlu. Oh, ini Asmaul Husna. Ini mushaf Al-Quran marmer. Sahabat Cahaya, hari ini saya akan ngebuburit di Baitul Quran, Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah rumah Al-Quran di mana di sini ada Quran terbesar di Indonesia sekaligus Quran terkecil. Kita akan lihat langsung sekarang bersama yang jagain di sini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bib. Masuk Bib. ya? Ya, masuk Bib. Ya. Dengan siapa nih? Saya Ato di pemandu museum Bib. Oh, pemandu museum iya, ini. Ya, kebetulan aku mau tanya-tanya soal Al-Quran. Oh, soal Al-Quran. Al-Quran yang di sini ya? Iya. Oke. Yaudah, aku ke dalam ya. Ayo. Yaudah, Ato. Oh, ayo. Ini Mas Ato ya? Ya. Al-Quran Mushaf Wonosobo. Jadi ini Quran terbesar di Indonesia, Mas Ato? Insya Allah terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Besarnya berapa nih, Mas Ato? Ini ukurannya 1,5 meter kali 2 meter. Kali 2 meter. Ya. Dan kalau itu kalau tertutup. Itu kalau tertutup. Kalau dibuka lebarnya segini jadi 3 meter. 3 meter. Iya. Kalau tebalnya berapa nih, Mas Ato, kira-kira ya? Ini tebalnya 30 cm, 30 termasuk covernya, sampul. Oh, karena ini sampulnya, covernya dari kayu. Oh, covernya dari kayu, iya. Sampulnya dari kayu, oke. Dan ini 30 juz? 30 juz lengkap. Lengkap, 30 lengkap. Juz ya? Ditulis tangan manual. Oh, ini tulisan tangan ya? Tulis tangan, Beb. Wow. Ditulis tangan manual. Manual. Jadi ini karya 2 orang santri. 2 orang santri. 2 orang santri di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibubur Wonosobo, Jawa Tengah. Siapa namanya? Namanya Ustadz Hayatuddin sama Ustadz Abdul Malik. Oke. Ini kapan dibikin? Ini dibikin, ditulis tahun 91 sampai 93. Berarti sekitar 2 tahun. 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun ditulisnya ya, oleh 2 orang ya? 2 orang. Oke. Dan apa ya, kok tiba-tiba motivasinya bikin Al-Quran terbesar itu? Ini motivasinya, jadi di pesantren Al-Asy'ariyah itu dulu ada kiainya, itu memang seorang penulis mushaf Al-Quran sejak zaman dulu. Nah, santri ini ingin meneruskan kayak kiainya. Menulis. Dia terpikirkan untuk menulis mushaf Al-Quran. Nah, terus ditulislah Al-Quran ini gede. Nah, terus setelah jadi ini dulu dihadiahkan kepada Presiden Soeharto pada waktu itu. Dan kemudian disimpan oleh Presiden Soeharto ke museum ini. Karena tujuannya biar nanti masyarakat umum bisa melihat. Oh, oke. Oh, ini Quran terbesar. Beratnya berapa nih? Ini dari mushafnya sama rehalnya ini. Iya. Nah, termasuk ada wadahnya. Nanti itu ada 300 kg, 3 kuintal. 3 kuintal ya? Ya.
Kalau ini yang terbesar berarti. Ini saat ini di Saat Indonesia ini sudah paling besar. Kalau yang terkecil ada nggak di sini? Ada. Oh, ada yang terkecil juga. Tapi itu bukan buatan Indonesia. Bukan buatan Indonesia. Itu cetak dari Turki. Oh, dari Turki. Iya, kalau kita kenal dulu Mushaf Istanbul. Mushaf Istanbul. Ya, sekecil terkenalnya apa begitu. tuh? Dia ukurannya 1 kali 1,5 cm. 1 kali 1,5 cm. Iya, jadi perbandingannya 1:100 dengan yang ini. Oke, itu dari Turki. Dari Turki. Kok bisa kita punya itu? Nah, masyarakat kita zaman dulu itu banyak yang belajar ke pesantren di Arab, di Mesir, Di Turki Saudi, termasuk. di Turki termasuk. Selain itu ada juga misalnya jamaah haji. Nah, jamaah haji itu kan sejak tahun 1800 sekian itu sudah ada banyak yang berangkat. Oke. Nah, itu oleh-olehnya biasanya bawa mushaf seperti Membawa itu. mushaf yang kecil itu. Iya. Dan sekarang yang terkecil di sini yang itu. Ada juga. Ada juga. Ada. Jadi ini di bulan Ramadan, nih, Wah, pas cocok ini. kan? Oh iya. Ini adalah bulannya Al-Quran, jadi kita belajar di edisi Oke. Ngabuburit ini tentang Al-Quran di Iya, Indonesia. mumpung Habib di sini nih, Iya. saya mau tanya, Bib, kalau pahalanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, gimana Bib? Ya, secara umum kan dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa di bulan Ramadan ini semua yang sunnah dihitung sebagai wajib pahalanya. Kemudian yang wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah kan mengabarkan bahwa Nabi itu kalau udah mau masuk bulan Ramadan menyingsingkan lengan bajunya itu karena semangat untuk karena semangat. fighting di bulan Ramadan mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Padahal beliau sudah suci, manusia termulia dan sudah dijamin masuk surga. Bahkan Nabi melipat gandakan amalannya setiap masuk bulan Ramadan. Padahal beliau Nabi, apalagi kita gitu. Iya. Ya, artinya ngaji di bulan Ramadan. Ditambah lagi karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Baik itu secara langsung dari Lauhil Mahfud ke langit bumi begitu ya. yang kemudian kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi semua Al-Qur'an itu turun ke langit bumi pada malam Lailatul Qadar dan pada malam nuzulul Quran yaitu malam ke-17 di bulan Ramadan turun. Tapi bedanya di malam ke-17 adalah turun pertama kali dalam rangkaian yang bertahap itu. Itu jadi kemuliaan membaca Al-Quran itu menjadi berlipat-lipat ganda ketika memasuki bulan Ramadan. Karena ibarat kata ini bulannya Al-Quran. Gitu. Nah, Syahrul Quran. Kalau misalnya gini Bib, kalau saya bacaannya belum fasih gitu gimana Bib? Iya belajar sih sebenarnya kan ya. Wah, tapi artinya boleh nggak itu? Iya, kalau kita belum bisa membaca dengan baik, maka sebaiknya kemudian belajar. Dan di tengah belajar itu, maka kesalahan-kesalahan ya dimaklumi. Tapi yang penting ada itikat belajar dan sebisa mungkin ada gurunya. Gurunya sekarang kan lebih mudah. Kalau dulu saya ngaji itu dilanggar. Dilanggar. Iya, makanya saya kalau ditanya, sholat boleh dilanggar nggak? Boleh. Waduh. Boleh dilanggar. Maksudnya sholat dilanggar, bukan dilanggar dalam arti ditinggalkan. Itu maksudnya. Nah, saya dulu ngajinya ada guru kan. Terus bayarnya tuh pakai kopi, pakai gula, ngasih ibu saya tiap bulan. Nah, sekarang itu kan sebenarnya sudah ada teknologi pakai ballpoint gitu yang ketika disentuh sudah keluar bagaimana cara membacanya. Nah, jadi selama belum bisa sebaiknya belajar karena pada Al-Qur'an itu jangankan untuk membacanya, memegang saja itu pahalanya sudah besar. Karena bayangin, saya membayangkan kalau buku saya dipegang oleh Mas Hato misalnya, saya udah seneng gitu. Dipegang nih, belum dibaca, apalagi dibaca. Nah bayangin ini karya dari Allah ketika kita membacanya, sudah pasti Allah senang dan ketika Allah senang, hidup kita jadi baik-baik saja. Jadi tadi kalau misalnya saya bacanya masih kurang bagus gitu ya, nggak masalah Bib ya? Nggak masalah, nggak dosa kan? Kita kan belajar, enggak lah, nggak dosa lah. Orang sudah berusaha untuk kebaikan, nggak dosa. Yang penting itu adalah usahanya, bukan hasilnya. Rumusnya Allah kan begitu. Begitu, yang penting rumusnya adalah usahanya. Usahanya, tidak pada hasilnya bagus apa tidak. Nah, terus gini Bib, kalau misalnya sudah bisa baca nih,
tapi tidak terlalu mendalami Al-Qur'an. Apa itu tafsirnya atau maksudnya bagaimana itu gimana? Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Oh, ada tahapannya. Yang pertama adalah yang paling mendasar tentu adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah membacanya adalah memahaminya. Jadi setelah membaca memahami. Cuman perlu digarisbawahi dalam hal memahami ini jangan melalui terjemahan. Oh, jangan melalui terjemahan. Jangan melalui Kenapa, terjemahan. Karena terjemahan itu bisa menyesatkan kita. Karena ketika terjemahan itu kadang artinya tidak bisa dirangkum dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. Begitu maksudnya. Juga kadang kita tidak tahu asbabun nuzulnya. Seperti apa sehingga kita bisa salah paham dalam membaca dan memahami Al-Qur'an. Jadi harus membaca paling tidak maknanya. Banyak tuh Quran dengan maknanya. Salah satunya Quran dan maknanya yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab, atau membaca tafsirnya. Bisa juga tafsir yang sederhana, misalnya Al-Lubab karya Profesor Quraish Shihab itu cuma 3 jilid. Nah, yang ketiga itu menginternalisasi pada diri kita sendiri. Setelah paham, dijalankan apa yang kita pahami itu sebisa mungkin. Dan yang terakhir adalah mengajarkannya, menginternalisasi kepada orang lain. Sebagaimana kata Nabi dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Iya, apalagi Al-Qur'an itu kan memang bukan sekedar bacaan ya. Dia bukan sekedar bacaan. Dalam Al-Qur'an paling tidak disebutkan ada 3 fungsi Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang petunjuk, yang tidak sesat gitu. Nah, itu biar tidak jadi pemuda tersesat, minimal paling tidak kita awali di bulan Ramadan ini untuk ngaji. Nah, yang kedua itu adalah sebagai mau'idhatun, sebagai nasihat. Nasihat itu artinya mana yang baik, mana yang lebih baik. Itu sebagai nasihat. Jadi kalau tadi mana yang baik, mana yang buruk, petunjuk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau ini mana yang benar dan mana yang lebih benar. Misalnya dalam salah satu ayatnya Allah katakan memperlihatkan sedekah itu boleh, asalkan niatnya untuk memotivasi orang lain bersedekah. Tapi nasihat Allah kalau menyembunyikannya itu lebih baik, karena dengan disembunyikan kita gak ada alasan, nggak ada sesuatu yang menyebabkan kita bisa riak dan menyombongkan sedekah. Maksudnya ya. Nah, dan jadi, yang terakhir itu sebagai syifaun. Syifa itu artinya obat. Obat. Artinya dengan membaca Al-Qur'an hati yang gelisah menjadi damai. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu banyak juga obat-obat. Selain obat-obat secara batin, secara fisik juga bisa dengan dibacakan Al-Qur'an. Kemudian secara fisik sakit-sakit kita dengan dibacakan Al-Qur'an hilang. Atau misalnya jomblo nih yang nggak punya pasangan, dia pengen pasangan, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengajarkan itu sebagai obat, yaitu untuk mendapatkan pasangan. Misalnya Allah katakan salah satu doanya bahwa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku ini dalam kesendirian. Dan yang terakhir juga syifa, maksudnya di dalam Al-Qur'an ada ajaran-ajaran tentang syifa yang dikatakan oleh salah satunya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cicitnya Nabi Muhammad. Satu ayat yang jika kamu pegang pasti kamu sehat hidupnya, yaitu kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan, pasti kamu sehat. Nah, itu fungsi Al-Qur'an sebagai syifa. Jadi bukan hanya kulu wasrobu aja, tapi jangan berlebihan, wala tusrifu, karena yang berlebihan pasti buruk. Nah, terakhir nih ada apa aja di sini selain Quran terbesar dan terkecil? Itu, Beb. Ini, Beb, ini dikelola oleh namanya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an. Milik Kementerian Agama. Di museum ini kita ada Bait Al-Qur'an. Nah, namanya Rumah Al-Qur'an. Bait Al-Qur'an, Rumah Al-Qur'an. Makanya isinya Al-Qur'an semuanya, Beb. Ada Al-Qur'an ukuran paling besar ini. Ada Al-Qur'an yang sangat kecil tadi. Terus ada Al-Qur'an kuno. Ada Al-Qur'an yang sangat indah iluminasinya, dekorasinya. Nah, ada yang kuno-kunoan juga ada, Beb. Al-Qur'an lama gitu ya. Al-Qur'an lama, tapi ada yang
baru tapi dibuat kayak lama. Nah, itu juga ada replika-replika gitu replika ya. ada. Ada Dan yang lagi? museum satu lagi. Apa lagi? Di gedung yang satu itu namanya Museum Istiqlal. Nah, Museum Istiqlal. itu isinya sejarah Islam masuk di Indonesia. Oke. Nah, terus ada nanti masjid-masjid yang bersejarah di Indonesia. Oke. Jadi masjid itu kalau dulu tidak hanya untuk sholat ngaji, bukan, Bib. Tapi zaman kemerdekaan itu masjid juga bisa jadi markas. Markas, benar. Nah, terus ada juga kaligrafi. Oke. Nah, itu Semua di sana ya. semua di sana. Jadi kalau di sini hanya Al-Qur'an, kalau yang di gedung satunya itu Sejarah semua selain Islam. Al-Qur'an tapi Islam secara keseluruhan. Oke. Di sini ini selain ini kan yang bagian museum, Beb. Iya. Nah, yang namanya unit Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an itu, Beb, Iya. itu memiliki 3 tugas utama. Apa aja tuh? Yang pertama, mentashih master mushaf Al-Qur'an. Oke. Nah, Al-Qur'an yang sebelum dicetak oleh penerbit itu semuanya harus diperiksakan atau ditashih ke sini. Oke. Untuk mendapatkan izin, namanya surat tanda tashih. Oke. Nah, kalau biasanya ada ISO namanya, surat izin. Untuk Nah, menerbitkan. kalau obat misalnya BPOM. Iya. Nah, ini surat tanda tashih. Oke. Itu. Ini penting nih karena Penting. pernah dibahas di para pencari Tuhan. Nah, jadi iya. bagaimana ada Al-Qur'an yang dicetak akhirnya bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Karena ketika dicetak ada nyamuk gitu yang kecetak juga sehingga yang seharusnya nirrahim yang Wah. artinya penyayang menjadi nirrojim yang Wah. artinya justru sebaliknya Bahaya maha itu. kejam. Nah. Itu makanya perlu dicek ya. Dicek Nggak bisa dulu sembarang sebelum- orang menerbitkan Al-Qur'an. nggak bisa. Oke. Terus yang Nah, kedua fungsinya? Terus yang kedua fungsinya pengkaji Al-Qur'an. Oh. Nah, Al-Qur'an terjemahan di Indonesia itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, itu yang menerjemahkan dari sini, Bib. Oke, yang menerjemahkan. Terus Ketiga? yang ketiga, nah, yang mengelola museum ini. Museum ini. Jadi tugasnya dari mulai Quran sebelum dicetak, terus Quran dikaji, terus mushaf Al-Quran disimpan. Oke, kalau begitu. Nah, Kalau itu. begitu saya pengen lihat-lihat nih, Mas Hasto Oke, ya. ayo. Keliling-keliling ya, anterin saya. Ya, siap. Yuk.